Al-Ghazali Munandar, warga Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang, melaporkan Ibda Rudi Soy ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Nusa Tenggara Timur, Senin 14 Oktober 2024. Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan kepada pelapor yang sebelumnya dituduh terlibat dalam penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Laporan dengan tertanggal 14 Oktober 2024 ini diajukan oleh Al-Ghazali Munandar dengan didampingi kuasa hukumnya Bildad Torino Maurits Tonak. Menurut Bildad, tuduhan ini bermula dari sebuah pemberitaan yang tersebar di platform TikTok pada bulan Juli 2024, di mana kliennya disebut sebagai bagian dari mafia penimbun BBM bersubsidi. Hari ini kami telah menempuh upaya hukum pidana di Polda NTT dengan melaporkan saudara Rudi Soy dalam dugaan tindak pidana penfitnahan dan pencemaran nama baik, sebagaimana pemberitaan yang sudah dilakukan selama ini oleh saudara Rudi Soy. Sehingga ini menjadi jelas dan menjadi terang karena ada suatu prosedur hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencari kebenaran yang hakiki dari segala macam perdebatan yang terjadi di ruang publik ini, sehingga kemudian jangan ada lagi asumsi-asumsi liar yang kemudian membuat suatu persepsi publik terkait dengan harkat dan martabat dari klien kami, yaitu Pak Al-Ghazali Munandar ini. Ini mungkin laporan kondisinya tadi kami sudah laporkan secara resmi. Mungkin teman-teman bisa lihat. Atas tuduhan ini, kata Bildad, kliennya merasa dirugikan dan memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Bildad menambahkan bahwa kliennya berharap kasus ini dapat segera diusut tuntas dan nama baiknya dipulihkan. Kami merasa betul bahwa klien kami orang benar, tidak tersangkut paut sama sekali dengan persoalan BBM ilegal sebagaimana disampaikan oleh Pak Rudi Soy atau yang bagaimana beropini di publik. Kenapa begitu? Karena yang pertama, sebagaimana kontes-kontes yang berkali-kali dilakukan, Pak Rudi Soy kalau pergi saja di beliau punya rumah, beliau yang memberikan titik lokasinya atau memberikan alamat. Bagaimana seorang yang melakukan tindak pidana memberikan informasi rumahnya kepada penegak hukum? Bukan itu dia harus menghindar atau melarikan diri. Jangan kemudian fakta-fakta itu dipenggal sedikit-sedikit seakan-akan akan terjadi tindak pidana hanya untuk menjerumuskan orang kecil ini. Dalam kesempatan terpisah, Al-Ghazali Munandar dengan tegas membantah tuduhan yang menyebut dirinya sebagai bagian dari mafia BBM bersubsidi. Ia juga membantah tuduhan lain yang mengatakan dirinya telah menyuap anggota kepolisian terkait kasus ini. Kebetulan di pinggir jalan, teman lewat sama mobil. Dia ajak, saya tidak tahu mengenal. Jadi dia ajak, saya ikut satu kali. Dan pada saat kejadian penangkapan berikutnya, saya tidak ada di lokasi, saya ditelepon sama teman. Saya pergi. Terus saya pergi, lihat dia di situ, ternyata dia sudah ditangkap, terus kita dibawa sama-sama ke Polresta. Sampai di Polresta sana, mereka tanya saya sebagai apa? Saya tidak jadi sebagai apa, saya cuma numpang. Dia ajak untuk jalan-jalan sama mobil. Ternyata di situ ada buat minyak kalau itu. Tapi berikutnya pada saat penangkapan saya tidak ada, saya cuma ikut satu kali waktu itu. Saya harus klarifikasi juga mengenai Pak Rudi Soy. Dia bilang saya tidak ada kerja. Toh lokasi yang saya bagikan kepada dia itu lokasi kerja saya. Di situ lokasi Batako material saya, dan saya bisa jelaskan juga kalau untuk lokasi itu dia saya tidak kerja di situ, saya punya institusi, saya punya jelas, saya punya izin usaha ada. Nah, biar saya tunjukin biar tahu, juga dia tahu juga ini apa bisa kamera juga dekatnya supaya dia tahu itu izin usaha saya di lokasi Jalur 40 yang dia datang, biar jelas dia bisa tahu itu. Jadi jangan seolah-olah dia bilang saya tidak bekerja. Sementara itu, Rudi Soy yang menjadi pihak terlapor menyatakan bahwa ia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.